banyak ide tapi juga banyak Tuhan yang buka jalan di sana. Timingnya pas gitu ya. Dan timingnya ada teknologi pas. yang membantu juga di situ. Yes, waktu itu memang Tuhan kasih Jessica waktu yang lebih awal sebelum semua orang ngerjain itu juga. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi, hai. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik karena narasumber kita hari ini adalah seorang business owner yang pursuing her passion. Nah, does it work? Ya, karena banyak sekali yang di negara kita ini banyak yang nggak dukung gitu ya, orang tua terhadap anak-anaknya yang kalau misalnya mereka ada passion di art, ya itu biasanya udah deh kamu ke bisnis aja. Udah yang penting ini apa? Cari duit ya? Nah, cari duit atau dapat income yang minimal dulu deh, nggak usah mikir yang macam-macam. Nah, itu kan banyak yang mengalami hal tersebut. Oleh karena itu kita langsung aja undang narasumbernya punya pengalaman di hal tersebut. Sebelum kita ke sana, kita dengerin sebagian firman dari Ko Fandi. Silakan Ko. Oke, jadi tema hari ini adalah art and passion in business gitu ya. Di sini saya tergerak untuk membawakan Keluaran 31 ayat 3. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Ayat pertama berfirman Tuhan kepada Musa, "Lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Jadi di sini Tuhan ternyata gini, pada waktu itu konteksnya adalah bangsa Israel ini sudah keluar dari Mesir, gitu ya. Dan di sana itu masalahnya adalah ada banyak, hampir semua dari sana punya mentalitas budak. Ya, mentalitas budak, dan bagi mereka udah yang penting itu adalah fungsi, yang penting adalah makan gitu ya. Yang penting adalah kebutuhan dasar itu terpenuhi. Dan pada kenapa kok kita tahu pada waktu itu 40 tahun muter-muter di padang gurun, urusannya tidak ada urusan passion di sana, tidak ada urusan seni di sana. Yang penting bagaimana kita bisa hidup, urusan dengan bawang, dengan daging, dengan apa dan sebagainya. Nah, di situ sedangkan Tuhan ini pengen ada satu lambang kehadiran Tuhan gitu ya, dalam bentuk kemah suci dan tabut Allah. Dan di situ memang Tuhan ingin ini tidak hanya sebagai satu fungsi gitu atau satu apa adanya. Oleh karena itu memang Tuhan akhirnya menunjuk tidak banyak orang. Di sini ada Bezalel dan Aholiab dan juga mungkin ada timnya mereka juga untuk punya satu sifat atau talenta di bidang seni, sehingga apa yang menjadi karya ilahi ini itu juga bisa jadi representasinya atau perwakilan dari bahwa inilah Tuhan Allah Israel, tidak hanya untuk orang Israel tetapi juga untuk menjadi representasinya Allah, Tuhan pencipta semesta alam di tengah bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala dan dewa-dewa lain. Gitu. Oleh karena itu Tuhan tidak main-main dengan ini. Tuhan akan tunjuk satu atau dua orang, lalu dengan hasil karya ini bisa dilihat oleh orang-orang termasuk bangsa-bangsa lain bahwa dengan ini maka Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga misalnya sudah menyeberang Laut Merah, terus habis itu berperang ketika tabut Allah ini dibawa sebagai kehadiran Tuhan di medan perang, bangsa Israel bisa menang perang dan sebagainya. Dan itu orang-orang bisa melihat satu karya seni seperti apa gitu. Dan di sini kita bisa belajar gitu ya, bahwa ternyata Tuhan ini menghargai seni gitu, karena create itu ada kata art juga kan di sana. Dan Tuhan itu adalah master dari segala karya seni. Tuhan adalah master dari segala art, karena create itu berarti create something from ex nihilo, berarti sesuatu yang nihil, sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada gitu. Dan ini harusnya juga bisa menjadi satu semangat buat kita gitu ya, bahwa kita yang sekarang ini pursuing mungkin kejarnya itu ke karir gitu ya, ke kenaikan gaji, atau kita berbisnis itu pursuingnya kejarnya ke income terus gitu, atau bagaimana produk kita yang penting cepetan laku dijual gitu ya, seperti itu dengan apa mass production dan lain-lain. Kita mungkin bisa sekarang ini berhenti sejenak, evaluasi sejenak apa yang Tuhan izinkan untuk kita, supaya mungkin kita perlu sedikit ada touch gitu ya di bidang seni gitu ya. Tuhan mungkin perlu ada sedikit touch di bidang mungkin kita menyentuh perasaannya customer kita, atau perasaannya pegawai atau supplier kita misalnya. Itu jadi ada beberapa hal yang
tidak bisa hanya sekedar fungsi, tidak hanya bisa sekedar rutinitas, tapi ada beberapa hal ini yang kita mau highlight pada siang hari ini, bahwa ada saatnya dimana mungkin bisa saja Tuhan sekarang mengingatkan kita, mungkin kita perlu sediakan waktu secara khusus. Tuhan, aku pengen aku ingin membuka diri terhadap Tuhan. Berilah aku talenta atau insight di bidang seni atau intuisi atau di bidang art dan sebagainya. Dengan demikian saya rasa ini menjadi satu komplit ya, kepenuhan dalam hidup ini. Tidak hanya kita hanya dalam bisnis mengejar materi semata. Untuk semoga ini bisa jadi berkat buat kita sekalian. Jadi nggak melulu tentang cuan aja gitu ya. Betul. Tentang mungkin kita akan belajar hari ini gimana sih art itu menjadi nilai tambah di dalam sebuah bisnis. Tidak hanya nilai tambah, terkadang art itu justru menjadi nilai penentu sebuah produk itu nilainya berapa gitu. Kalau Ya terutama di bisnis yang akan kita Betul. bicarakan habis ini ya Go ya. Betul, karena di bisnis ini kadang-kadang bisa ada yang mulai dari yang paling murah di bawah 100.000 sampai yang puluhan atau bahkan ratusan atau miliaran gitu kan. Seperti itu. Langsung aja ke narasumbernya yang Yes. lebih ngerti lebih dalam tentang hal Betul. ini. Oke, silakan boleh memperkenalkan diri. Ya, halo, nama saya Jessica, saya founder dan creative director dari Jessica Priscilla, yaitu dari usaha fashion yang khusus di bidang sepatu. Dan saya juga melayani di Gereja Mawar Sharon sebagai interpreter dan juga JGL di dalam pengembalaan. Oke, thank you. Welcome ya Jessica to Marketplace Wisdom. Ya, senang Anda bisa di sini, bisa share banyak hal. Yes. Boleh langsung start dari backgroundnya Jessica ya. Betul. Ketika mulai bisnis ini gitu ya, dari awal tuh kira-kira kayak gimana sih? Oke, waktu itu saya habis lulus kuliah. Ambil apa waktu itu? Ambil commerce, jadi Bachelor of Commerce, bisnis. Bisnis ya. Iya, nggak ada hubungannya sama fashion design or anything. Terus waktu pulang nyampe ke Indo, waktu itu saya merasa kayak, karena sekolah bisnis pun itu diminta sama orang tua, nggak boleh sekolah yang ada hubungannya dengan seni, Nggak boleh sekolah art. nggak Aduh, boleh sekolah ini pasti art, banyak ngalamin gitu. ini. Lalu ya udah kan, waktu pulang I decided kayak pingin pursue what I like. Jadi aku udah selesaikan apa yang orang tua mau, yaitu sekolah bisnis. Biarkan saya sekarang melanjutkan apa yang saya suka. Ya masih di dalam bisnis sih, cuman topiknya tuh yang saya suka, yaitu art atau seni kayak gitu ya. Lalu saya mikir akhirnya I know that's by the grace of God dan juga tuntunan Tuhan. Akhirnya ini sih our first creation waktu itu, akhirnya kita bikin personalized shoes. Karena di zaman itu, yaitu 9 tahun yang lalu. Nah, 9 tahun lalu tahun Iya. berapa nih? Kadang kita soalnya Hampir 10 tahun, 10 tahun. 2013 kita mulai. Itu belum booming personalization, itu belum booming kayak gitu. Di Indonesia juga nggak ada. Dan yang sepatu juga nggak ada. Waktu itu banyaknya di wallet, di passport wallet. Jadi nggak ada yang di sepatu. So I see that as an opportunity. Kayak, oh ini belum ada yang kerjain gitu di Indo. Kenapa nggak jadi pekerjaanku aja kayak gitu. Ya udah akhirnya mulailah di sana, carilah tukang sepatu. Carilah kayak siapa nih yang bisa ngerjakan bordir sebagus itu kayak gitu, karena ya ada bayangan kayak gitu, dan bagaimana caranya kalau orang mau custom itu bisa langsung kelihatan di website. Jadi waktu itu juga kebetulan ada temen yang kenal juga lagi sekolah nih, belum selesai sekolah IT, itu yang nawarin saya juga, ini nih saya bantuin, mau nggak saya bikinin website. Jadi a lot of banyak ide, tapi juga banyak Tuhan yang buka jalan di sana. Banyak Dan pivot. timingnya pas gitu ya. Dan Ada timingnya teknologi pas. yang membantu juga di situ. Yes, waktu itu memang Tuhan kasih Jessica waktu yang lebih awal sebelum semua orang ngerjain itu juga kayak Tapi gitu. infrastrukturnya juga udah siap berupa ini ya. Iya. Yang tadi internet itu bisa Yes, lihat. yes, website, dan yaitu kita bermula dari sana. Nah, kalau boleh tanya nih, Iya. kenapa sepatu? Nggak, maksud saya kalau personalize baju gitu Iya, ya, iya, personalize topi atau apa, mungkin orang-orang karena itu gampang kan, dan bukan gampang ya dalam arti orang-orang udah pada ngerjakan dan tailor sesuatu yang itu. Nah, sepatu ini kan ribet ya gitu, maksudnya dengan ini harus benar-benar pas. Kalau baju kebesaran dikit apa kadang-kadang orang-orang, tapi ini kan kaitannya dengan sesuatu yang dipakai kaki, dan kalau jalan agak jauh nanti misalnya nggak nyaman atau gimana, dan Ya lebih ribet lah ya pokoknya, betul, dari betul, lebih ganti susah. bahannya apanya gitu kan jauh lebih susah. Nah, gimana Jess?
Itu juga bingung saya. Kenapa sepatu? Karena suka mungkin ya. Dari dulu kecil itu lihat koleksi mama gitu ya. Dan saya sendiri tuh suka sama sepatu. Suka banget. Koleksi sepatu yang ini, sepatu yang itu tuh suka kayak gitu. Jadi waktu pertama kali kepikiran, iya ya personalization kenapa nggak ada di sepatu? Mungkin juga karena saya suka sepatu dari dulunya itu terekspos sama koleksinya mama. Kayak gitu. Terus ya nggak kepikiran karena kenapa kok sepatu ya udah akhirnya daripada yang lain ya sepatu aja deh kayak gitu. Kita start dari sana. Kan waktu awal masih nggak tahu ya, will this work or not? Jadi ada that big question mark kayak gitu. Dan pilihan yang lain mungkin kepingin yang kerjaan interior atau kerjaan apa yang nggak semua ada hubungan sama art kan kayak gitu. Tapi akhirnya kita mikir, udahlah sepatu simple. Nyimpennya juga nggak susah. Kalau interior nanti lemari mau simpen di mana kayak gitu. Tapi kayak kita mikirnya udahlah yang simple aja. Waktu itu I just wanna do something. Karena habis lulus dari sekolah, I just wanna do something to be useful kayak gitu. I just wanna create something waktu itu sih. Jadi akhirnya ya udah jadilah sepatu. Nah, pertanyaan kedua nih. Iya. Kenapa kok sepatu yang personalized? Maksud saya kadang-kadang ada orang yang saya punya art, lalu saya bikin mass production gitu. Nah, seperti itu sih. Kenapa kok ini ya? Ya pasti waktu itu juga karena kita baru start off, modal nggak besar. Modalnya juga nggak besar, jadi apa yang bisa aku lakukan waktu itu juga karena kita personalize, jadi konsep jualannya itu satu persatu. Jadi lebih mentingkan quality daripada quantity. Secara memang waktu itu juga start modalnya juga nggak besar kayak gitu, tapi dari sana I have time to perfecting untuk marketing juga kayak gitu kan. Dulu itu mikirnya itu ke-inspired sama model bisnisnya sebuah merek roti gitu ya, yang cuman jual satu tipe roti forever kayak gitu kan, satu tipe roti itu terus kayak gitu. Jadi waktu pertama kali we start the business itu mikirnya, apa kita jualan satu tipe sepatu yang macam-macam warna, tapi ya tipenya ini aja gitu, forever. Itu pertama kali sesimpel itu. Jadi tapi karena personalized, saya tahu karena pembuatannya nggak bisa kita stok sepatu yang banyak. Jadi harus memang sepatunya size-nya orangnya berapa, baru kita bikin kayak gitu. Jadi itu kita awalnya dari satu persatu orang order apa, pre-order kayak gitu. Itu dengan risiko bahwa setiap orang pasti punya ekspektasi, orang A punya ekspektasi A gitu dengan mungkin tingkat komplainnya A gitu ya. Itu beda dengan yang B gitu, lebih easy going, lebih apa. Yes. Jadi waktu jalan juga banyak belajar, banyak take feedback. Jadi setiap kali yang awal-awal pasti siapa sih first customer kita, yaitu teman-teman pasti kayak gitu ya. Dari teman-teman itu justru karena teman lebih enak dong tanya feedbacknya gimana kayak gitu, ada masukan nggak kayak gitu, kurang apa kayak gitu. Ya di sana saya banyak belajar. Kalau mamanya size-nya orang ini gimana, karena ya itu benar size sepatu itu kan ribet ya, kadang sepatunya ini beda sama sepatunya itu kayak gitu. Tapi karena saya awalnya cuman acuannya ya kaki saya, kaki mama saya, kayak gitu ya. Kakinya teman saya kayak gitu. Itu saya belajar menjadi acuan. Oh, kalau saya ini biasanya pakai size berapa kayak gitu ya. Kalau di sepatu ini, sepatu saya sendiri size gini. Oke, jadi waktu saya explain ke customer, saya tahu kira-kira kamu pakai sepatunya yang seperti apa, tipe kaki saya seperti apa kayak gitu. Oh, yang lebih lebar. Oh, berarti kalau lebar mesti one size up nih. Kayak gitu. Jadi setiap kali saya tanya, gimana kakimu lebar atau kurus? Contoh-contoh seperti itu. Dan gimana caranya supaya orang itu bisa belajar, bisa mendesain dengan gampang. Itulah teknologi comes in. Waktu kita ada di website, dan orang bisa langsung lihat desainnya dari website sebelum membeli. Kayak gitu. Dan kita juga kasih somehow kayak garansi gitulah waktu di awal-awal. Kalau size-nya sampai nggak pas, bisa kasih tahu kita. Dan kita bisa fix it, kita bisa coba untuk bantu untuk kalau kebesaran bisa kekecilan, kalau kebesaran bisa dikecilkan, tapi kalau udah kekecilan nggak bisa dibesarkan kayak gitu. Jadi kita brand kayak kasih tahu produk knowledge-nya dan juga terms and condition-nya, karena beli sepatu online itu paling orang banyak takut masalah sizing. Jadi somehow kita kasih solusi-solusi gimana caranya supaya mereka lebih nyaman pada saat mereka beli. Karena yang kita mau bukan cuman
oke, kamu udah beli, bye, kayak gitu, kayak oke, we got the money, bye, kayak gitu. No, tapi kita mau benar-benar provide full service. Waktu mereka pakai itu enak gak kayak gitu, dan bukan cuma cantik dilihat, tapi enak gak yang mereka pakai kayak gitu. Dan itu beneran menjadi sebuah kelegaan pada saat setiap kali customer terima, kita pasti ada kasih pertanyaan bagaimana sizing sepatunya kayak gitu. Pada saat mereka bilang pas, itu tuh happy gitu, lega banget. Yang jual itu lega gitu, yang bikin ya juga lega kayak gitu sih kok. Iya. Jadi saya lihat berarti ada fokus di product quality, kemudian customer service, kemudian teknologi, art ya, semuanya itu harus di-combine. Jadi passion tidak hanya passion ya, Iya, tapi yang kita pelajari nggak cuma adalah sekedar suka apa, terus kemudian bagus sih suka apanya, tapi bagaimana mengemas apa yang kamu suka itu bisa menjadi sebuah bisnis yang long term. Nah, itu nggak cuman kurang ya kok ya, kalau cuman passion doang. Passion doang kurang. Nah, sekarang saya mau nanya sama Jessica, dapat ide ini dari mana? Maksudnya untuk mendesain apa? Mungkin ada peran Tuhan gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ide, ya ini sih, waktu tadi Ko Fadi baca tentang Keluaran 31 kayak gitu ya, ayat 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. I really believe to be inspired itu we have to be in spirit. Karena Roh Kudus sendiri yang bikin yang membuat kita tuh terinspirasi kayak gitu. Nggak melulu tentang kayak apa yang saya baca dari Alkitab, itu juga sih banyak saya terinspirasi dari apa yang saya baca dari Alkitab. Saya kepingin gitu nanti kapan-kapan kalau saya lihat Genesis atau Kejadian gitu ya, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kayak wow, begitu indah. Karena Tuhan kita yang pertama kali dibahas itu adalah creation. He is a creator, He is the God of creation. Jadi aku percaya bahwa art itu juga punyanya Tuhan. Creativity itu punyanya Tuhan. Jadi ya pasti dengan bangun hubungan yang dekat sama Tuhan itu akan membantu sekali dalam proses kreatif proses saya kayak gitu sih. Untuk ya mungkin ada contoh-contohnya gitu ya kan. Lahir di produk Ya, kan pasti. betul. Tapi tadi keren ya, inspired itu ya. Nah, itu saya percaya memang sih. Di luar Tuhan lepas nanti deh. Tadi yang diceritakan inspired by God, terus inspired juga keluar di produknya kayak gimana? Nah, kadang kan soalnya teman-teman di luar sana pasti banyak tanya nih gitu, gimana apa relate-nya sebuah pewahyuan sama ketika jadi sebuah produk kan? Seperti itu. Iya. Kita bahas mulai mana ya? Yang pertama dulu dong. Yang ini. Sebenarnya waktu saya ngedesain ini, itu nggak mikir terlalu yang kayak, oh saya harus ngedesain yang kayak gimana, yang kayak Tuhan itu bisa terlihat dalam sepatu ini, enggak sih. Yang pertama yang saya pikir waktu itu, oke, something yang simple, but then ada signature-nya itu apa. Waktu itu, ya kayak saya kepikirannya, oke, ada mahkotanya, dan juga ada daunnya ini kan. Tapi setelah saya desain, biasanya saya baru berkomunikasi gitu, biasanya saya baru mikir kan, dan juga saya kayak meditate on it gitu, kayak iya ya, kenapa ya harus ada mahkotanya, terus harus ada daun-daunnya kayak gitu. I think ini juga lambang victory. It also menjadi lambang kayak kita ini anak-anak raja kayak gitu. Dan initial yang di sini yang membuat very personal kan. It's only you who has it, your design and for you. Karena mereka juga bisa pilih warnanya, mereka juga bisa pilih ininya dan juga inisial mereka. Jadi dan banyak sekali di tahun-tahun itu banyak orang membeli sepatu ini dan juga pakai untuk kayak graduation mereka, kayak gitu, dan juga banyak yang untuk gift birthday. Jadi mereka pakai untuk momen-momen yang kemenangan mereka gitu kayak, atau momen-momen milestone mereka. And waktu itu juga dari cerita mereka juga saya juga terinspirasi, bisa begitu ya Tuhan itu pakai kayak gitu, sebuah produk yang simple, nggak terlalu mikir panjang waktu itu awalnya, tapi Tuhan bawa sampai segitu, kayak gitu untuk awalnya. Dan karena ini klasik, akhirnya waktu itu kita sempat bikin kayak sebuah kompetisi gitu ya, enaknya mau dinamain apa, karena saya cuma pertama manggilnya ini kayak Classic Women Loafers. Terus akhirnya kita keluar dengan nama IBGO kayak gitu ya, yang itu kesingkatan dari Inspired by God. Kayak gitu. Karena I know
along my journey banyak sekali tuntunan Tuhan dan perkenanan Tuhan dan kemurahan Tuhan dan tangan Tuhan di bisnis ini kayak gitu. Jadi ini dari nama itunya inspired by God ya. I see. Saya penasaran marketingnya, Jess. Gimana kamu? Karena kalau kita ngomong sekarang sih memang kan sudah banyak. Tapi kalau kita ngomong flashback ke masa lalu itu masih nggak banyak kan yang melakukan as you said gitu ya, yang masuk ke dunia fashion di personal seperti ini. Gimana kamu marketingnya? Tantangannya apa dan how did you overcome it? I think waktu awal itu I think Tuhan banyak kasih kemurahan dan kemudahan karena Instagram atau social media itu banyak berubah ya. Waktu dulu awal dan bagaimana human behavior pada saat mereka memakai social media itu berubah from time to time. Waktu dulu kalau mereka beli gitu ya, makanya banyak dapat kemurahan. Waktu mereka beli karena kita mempackage-nya juga, jadi kita nggak cuman barangnya saja, tapi packaging juga penting. Jadi box-nya juga proper, ada kertasnya di dalam, ada pitanya, ada kartu untuk menceritakan sepatu ini tuh dibuat berapa lama, kayak gitu. Dan setiap kali orang terima, they're happy dan mereka langsung post di Instagram. Mereka langsung post dan itu my marketing starts with word of mouth. Nice. Jadi mouth to mouth. Mereka pakai, mereka suka, mereka post, mereka bilang enak, mereka promo ke teman-temannya. And I think that's a very effective marketing tools. Di saat kita rekomendasi ke temen kayak gitu. Ini loh sepatuku baru enak atau kayak bagus kayak gitu. Bisa dipersonalize bla bla bla. Seperti itu. That's how we started. Tapi saya tahu along the time it changed. Ada algoritma yang berbeda, Instagram banyak tools yang berbeda. Dulu tuh cuma sesimpel foto, di-upload, di-post. Belum ada stories, belum ada reels, belum ada TikTok, kayak gitu. But I think along this time I learned to be adaptive. Gak bisa cuman holding on to past glory. Kayak, oh dulu loh it works kayak gini, gak usah lah berubah ya, udah gini terus aja. No, but I have to change with the trend, with the time, juga sama ya apa yang terjadi gitu ya, marketing apa, kayak seperti itu sih sampai hari ini. Very nice. Ya. Next produknya, ini yang pingin ketahuan ini. Gimana sih yang tadi bilang artnya bisa keluar sampai di produk? Ini kan waktu di awal banget itu kan yang kita ngomong soal personalized di tahun yang dulu itu memang yang pertama gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang sekarang kan udah banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Nah, kan tetap, tapi kalau kita mau mempertahankan produk kita, kamu kan tetap harus beda. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh Jessica di produk yang baru? Ini yang lalu yang baru. Iya. I think juga we have to grow juga ya bersama-sama dengan desainnya. Karena dulu awal mungkin kita yang pertama kayak gitu ya. Tapi banyak orang yang bisa follow after that. Dan apa yang menjadi pembeda kita gitu kan. It's okay. Karena saya ingat waktu pertama kali saya bikin ini cuma dalam 3 bulan kalau nggak 6 bulan udah ada orang yang copy persis dengan caranya, dengan term-term yang saya planningkan waktu itu, kami planningkan di copy persis gitu. Waktu itu juga karena pertama kali berbisnis kan down sekali, shock kayak down kan. Tapi ada yang ngomong gitu, somebody came to me ngomong kayak, berarti bagus dong, kalau produkmu sampai di copy berarti itu produk bagus. And kamu di depan, bukan di belakang mereka. So ya udahlah, sekarang move on kayak gitu. Udah, you have to create new product, terus-terusan kayak gitu. And berarti strategi yang awal yang tadi pertama kali aku sempat cerita, yang cuman pengen satu produk seperti toko roti forever, nggak bisa kayak gitu ya. Because this is fashion, it's not food. Kalau roti tawar 50 tahun yang lalu sampai hari ini tetap roti tawar kayak gitu. Kalau fashion it's different. But so I learn by doing. I learn kayak gitu. Dulu mungkin saya ngeluarin langsung 10 warna, tapi sekarang saya paham, oh iya ya nggak bisa. Kadang customer kalau dikasih warna terlalu banyak bingung. Jadi oke, one by one. So untuk yang ini bisa dipersonalize-nya tuh ini palingnya bisa dicopot, lalu bisa dikasih initials berupa kayak metal gitu. Cuman saya nggak bawa contohnya. Cuman I think the most important thing for fashion juga, tapi this is what I believe ya, karena ada fashion brand yang memang
bagus sekali dipakai, cuman sakitnya bukan main. Yes. Jadi ada And sacrifice-nya. people say beauty is pain. Oh ya, I see. But I have. Saya Gak juga- perlu tahu kok. Baru tahu. saya juga punya sih sepatu itu kayak gitu kan. Cuman saya pingin bikin produk yang kalau bisa, it's also beautiful but not painful. It's beautiful but comfortable kayak gitu. Jadi ya ini. Lalu kalau yang ini inspirationnya mungkin bisa lihat ya, ini bunga kan ya. Kalau inspirasinya ini itu saya ngambil dari Lukas. Injil Lukas. Ya, Injil Lukas tentang bunga rumput di padang, Tuhan tuh hiasi gitu, pakai bunga kayak gitu ya. Salomo aja nggak dihiasi seindah didandani seindah bunga-bunga di padang. Jadi sebenarnya intinya tuh lebih ke arah kalau bunga aja nggak khawatir kayak gitu, kita nggak perlu khawatir juga. So saya kepinginnya setiap orang yang memakai sepatu ini tuh juga diingatkan akan hal itu. Kalau sisi soal personalize-nya dari mana, ini aku tunjukin ya. Jadi ini kan kelihatannya oh ya sepatu itu ada bunganya. There is few ways to wear this. Salah satunya seperti ini. Yang kedua bisa dengan dicopot seperti ini juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi some people bilang oh ini kok kayaknya belum kayak unfinished gitu kan. Tapi for me I like it karena ini gives like kayak perbedaan kayak gitu sama sepatu-sepatu di luar. Oke. Dan yang ketiga bisa dipakai dengan cara yang seperti ini. Ini ya aku tunjukin ya. Sorry. Ini bisa dimasukin dan menjadi kayak desain yang berbeda lagi ya. Iya, desain yang berbeda. Jadi bisa seperti pipa dan bisa menjadi seperti ini. Wow. So it's like a new, like a different shoes gitu. Sepatu yang berbeda seperti itu. Ini juga bisa hemat ini, Pak. Benar sekali. Benar sekali. Dan juga kita kalau yang ini gitu ya, kita bisa launch dengan different flowers kayak gitu. Lalu kita bisa attach it to the flowers. Flowers here. Iya, seperti itu. Wow, ini personalize-nya Jadi dibawa a different level ya, yes. Jessica ya. Iya. Very nice. Jadi seperti itu sih. Waduh, saya maksudnya kayak very true ya, maksudnya asik gitu loh kok ya. Yang dulunya seperti ini, tiba-tiba sekarang udah selama perjalanan dari Jessica cerita belajar dari ini itu, setuju sekali harus adaptif sama yang namanya perubahan gitu ya. Apalagi pandemi 2 tahun ini, wah itu 3 tahun. 3 tahun ya, banyak sekali yang berubah gitu ya. Dan ini akhirnya tetap stay sama Tuhan aja, inspirasi nggak akan berhenti. Seperti yang tadi Jessica bilang, our God is the creator. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktunya Boleh. juga udah mau. Bagaimana akhirnya Jessica dengan art seperti ini, passion seperti ini, itu akhirnya diterima oleh pasar, dan yang kan kita, ini bukan rahasia lagi, kita obrolin sebelumnya kemarin, bahwa sampai direview oleh majalah-majalah fashion yang terkemuka gitu ya. Seperti itu kan berarti diserap pasar kan? Itu seperti itu, karena ada orang yang mungkin senimannya udah sampai titik tertentu yang mungkin sampai kelewat batas, tapi ternyata market nggak nyerap gitu. Tapi yang Jessica lakukan ini justru malah dapat review yang positif, apresiasi positif. Nah itu menurut Jessica tips-tipsnya gimana? Sekalian nanti kita close ini ya. Bagaimana supaya diterima oleh pasar? Ya, Jessica kan pasti punya satu standar, punya idealisme, punya ekspektasi gitu, dan ternyata marketnya siap untuk serap. Gitu. Yang terjadi di luar sana kan kadang orang-orang yang frustrasi adalah dia punya ekspektasi seperti ini, ternyata marketnya nggak siap atau tidak ada kelas bahkan. Maksudnya menurut yang create, wah udah paling keren produk aku gitu ya. Tapi di luar sana nggak ada yang beli, nggak ada yang apresiasi gitu kan. Nah, ini nggak cuman di sini ya, bisa F&B lah, bisa apalah. Nah, menurut Jessica gimana kira-kira? Sharing pengalamannya Jessica aja, karena kan kita tahu sendiri di tiap industri bisa beda, di tiap orang juga bisa beda. Sharing yang Jessica alamin aja. I think yang pertama juga we have to be true to ourselves, pasti apa yang kita believe in dan kita suka, karena orang yang menerima di sisi sana itu akan
tahu juga kayak gitu if we are being true atau enggak kayak gitu. Authentic maksudnya. Be authentic kayak gitu. Be ourselves, be authentic apa yang kita believe in. Tapi yang kedua juga menerima masukan ya. Karena waktu saya pertama kali bikin dan sering kali even sampai yang sekarang saya selalu bertanya ke teman-teman dekat saya, what do you think? Dan apa yang bagus, apa yang enggak. Saya always tanya sih sama temen, sama keluarga. Dapat feedback ya. Dapat feedback. I think that's so important dan jujur itu hal yang paling menakutkan kalau buat seorang yang meng-create sesuatu. Karena dibilang nggak bagus itu kayak aduh gitu. Cuma it's a hard truth. Tapi I need to listen to it karena kalau enggak teman-teman atau keluarga dekat yang bisa kasih saya masukan siapa lagi. Jadi I think that's important sih untuk terima masukan. Dan yang lain I think itu semua God's miraculous way, kok bisa sampai ke sana, kok bisa sampai ke sini, kayak gitu. Tapi yang saya bisa lakukan adalah saya tetap create dan juga tidak melupakan feedback dari teman-teman dan keluarga sekitar. Sekeliling saya maksud saya. Kayak lingkungan sekitar itu mungkin kepikiran. Lingkungan sekitar ada satpam, ada Itu ambil sampah. Gak perlu bilang itu ya. Enggak. People yang kita tahu dan kita respect, Yes. especially yang kita tahu mereka punya fashion sense contohnya. I would ask those people, even though sometimes jawabannya belum tentu kan yang selalu yang mau saya dengar. Cuman saya selalu tanya orang-orang yang saya tahu mereka punya, nggak sembarang orang memang. Mereka punya fashion sense yang bagus, mereka tahu kayak gitu ya, apa yang bagus apa yang enggak, atau at least taste-nya dia cocok lah. Kalau ngomong taste soalnya kan macam-macam. Betul. Nggak ada salah, nggak ada benar kayak gitu. It's just who you are. Kan kalau ngomong soal creativity, apa yang kita suka. Jadi itu sih kayak ya tips-tips ya. Nah, ini akan jadi satu semangat ya buat teman-teman yang menonton ini bahwa ini loh masih ada atau sebenarnya ada banyak peluang gitu ya untuk bagaimana kita bisa kejar passion, kejar art, kejar idealisme. Cuman idealisme kembali lagi harus mendarat seperti itu. Dan Jessica tadi udah cerita banyak Pengalamannya dia. Betul. Nah, sekarang minta tolong Jessica untuk Mendoakan. tidak hanya memberikan insight tapi juga memberikan support berupa doa pada teman-teman yang menonton pada hari ini. Iya. Ya. Silakan. Ya udah. Mari kita doa ya. Tuhan, kami mau berdoa ya Papa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berkecimpungan di marketplace dan juga terutama buat mereka yang pursuing their passion Tuhan dan juga buat mereka yang mengerjakan di bidang seni dan art Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Bapa, biarlah ada hikmat dari Tuhan yang selalu menyertai mereka dan juga mereka selalu mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan semakin bersinar Tuhan di dalam marketplace, di dalam art, di dalam fashion ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang creates Tuhan. You are the God of creation dan Engkau sendiri adalah Allah yang menciptakan segala bumi dan isinya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini semakin bersinar, semakin menginspirasi dimanapun mereka berada dan juga mereka bisa berdiri Tuhan menjadi anak-anak terang Tuhan di dunia art Tuhan. Kami berdoa, kami minta Tuhan banyak sekali anak-anak-Mu Tuhan di dunia art yang berdiri Tuhan menjadi anak-anak terang Tuhan, dan mereka berani Tuhan untuk membuat sebuah art Tuhan yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bukan cuman yang trendy Tuhan, bukan cuman yang bisa diterima oleh pasar, tapi benar-benar yang merefleksikan Tuhan, kemuliaan Tuhan saja ya Tuhan Yesus. Thank you ya Bapa, Engkau urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Jessica. Thank you. To be inspired, you have to be in spirit. Itu Yes. kalimat yang sangat benar-benar Setuju. merema ya. Betul. Berdoa semoga semua teman-teman yang mendengarkan, you have to be in spirit. Nanti the rest Tuhan yang akan take care. Pasti. Oke. Amin. So, sampai jumpa di Marketplace Wisdom yang berikutnya. Kita episode masih panjang, kita akan mengundang banyak sekali narasumber yang pastinya akan men-sharingkan kehidupan, pengalaman mereka bersama Tuhan di Marketplace yang akan jadi berkat buat kita semua. So, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen deh. Kalian pingin topik apa sih di Marketplace Wisdom berikutnya? See you! See you, bye-bye, God bless.